Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sahabat host farm. Kali ini kita akan review mesin tetas yang ada di kandang kita ya, di host farm. Di sini kita lagi menetaskan telur bebek. Nah, ini ada telur bebek sama telur entok, teman-teman. Sering timbul pertanyaan dari teman-teman peternak semua kalau menggunakan mesin tetas apakah harus menggunakan nampan air di bawahnya. Ini kali ini akan saya jawab ya. Ini kebetulan salah satu mesin tetas saya, dan di sini kita bisa lihat teman-teman, saya tanpa nampan air ya. Untuk fungsi nampan air sendiri, banyak peternak yang bilang itu untuk proses apa itu namanya, proses selain suhu yaitu kelembaban. Nah, untuk mengatur kelembaban itu pakai nampan air. Akan tetapi perlu diketahui teman-teman, di setiap daerah atau di setiap wilayah itu suhunya berbeda-beda dan kelembaban udaranya juga berbeda-beda. Di sini saya menggunakan titik terendah itu 36,5 untuk menyala dan 38,3 untuk menghidupkan lampu ya teman-teman. Akan tetapi di sini jangan lupa untuk penetasan itu kelembaban sangat penting. Di sini untuk kelembaban penetasan telur bebek maupun entok itu antara 60 sampai 75 itu normalnya. Akan tetapi ini nggak bisa jadi patokan ya teman-teman, karena setiap wilayah itu beda-beda. Setiap daerah beda-beda suhunya, beda-beda kelembabannya. Jadi pada intinya saya jawab dengan video ini, nampan air yang dipakai untuk kelembaban itu bisa dipakai, bisa tidak, tergantung daerah teman-teman. Karena di sini untuk wilayah saya sendiri, di saat saya memasukkan nampan dan diisi air di sini, kelembaban itu lebih dari yang saya inginkan, yaitu di atas 80. Untuk mencapai kelembaban standar di wilayah saya yaitu antara 60 sampai 75, saya tidak harus menggunakan nampan air. Seperti yang saya sebutkan tadi ya teman-teman, di wilayah saya itu jika dimasukkan nampan air, diisi air, itu kelembaban di atas 80. Dan yang sudah pernah saya tes, ternyata kelembaban setinggi itu malah gagal. Itu seperti itu teman-teman. Nah, untuk penyetingan suhu maupun kelembaban di mesin tetas teman-teman, itu tergantung daerah masing-masing. Perlu diuji coba dulu sampai mendapatkan suhu maupun kelembaban di nilai yang pas. Jadi sekali lagi, tidak bisa menjadi patokan wilayah lain dengan wilayah kita untuk mengatur mesin tetas yang kita gunakan. Kenapa? Karena di setiap wilayah suhu maupun kelembabannya itu sudah berbeda-beda. Jadi pada intinya saya sampaikan kepada teman-teman, untuk penetasan telur bebek maupun telur entok di wilayah saya yaitu Jawa Barat, khususnya Pangandaran, itu saya tidak menggunakan nampan air untuk kelembaban. Sekali lagi tidak menggunakan, karena di saat saya menggunakan, kelembaban justru akan semakin tinggi. Itu seperti itu teman-teman. Nah, di sini ini ada beberapa telur yang memang masuknya nggak sama ya teman-teman. Untuk penetasan telur bebek maupun telur entok
itu selalu saya kasih tanggal. Kenapa? Karena masuknya beda-beda. Bagusnya itu satu generasi, satu tetesan, satu mesin tetas itu masuknya bagusnya itu rata ya, satu tanggal yang sama untuk mencapai atau untuk menghasilkan tetesan yang rampak. Akan tetapi ini hanya salah satu mesin tetas saya. Telur yang di sini yang masuk ke sini itu telur yang enggak bareng ya, telurnya indukannya ini telur-telur sisa lah, katakanlah seperti itu, sehingga tanggalnya berbeda-beda. Akan tetapi tidak menjadi masalah manakala settingan untuk kelembaban maupun suhunya itu pas ya teman-teman ya. Nah di sini kita bisa lihat. Nah ini untuk telur bebeknya, ini untuk telur entognya, yang ini yang di tengah-tengah itu campur, ada bebek ada entog. Nah gimana caranya menetaskan telur bebek maupun telur entog? Di hari pertama saya memasukkan telur, sampai hari kelima itu telur tidak saya balik sama sekali, atau bisa dikatakan didiamkan begitu saja. Nah nanti setelah 5 hari telur kita teropong untuk membedakan mana telur yang fertil, mana telur yang tidak fertil. Tentunya yang tidak fertil kita keluarkan, karena percuma itu tidak akan menetas dan malah nanti bisa membuat mesin kita bau, ataupun bisa dikatakan nantinya amoniak maupun zat-zat lain itu mengganggu telur-telur yang fertil, akhirnya embrio di dalam telur itu bisa mati. Itu seperti itu. Setelah 5 hari tahap penyultiran, ini akan saya setiap harinya nantinya saya balik sehari 3 kali. Anggaplah 24 jam dibagi 3, sehingga setiap 8 jam telur-telur ini saya balik sampai sekitar berumur 26 hari. Nah nanti setelah telur berumur 26 hari, setiap hari saya matikan mesin tetas sekitar 10 menit ya teman-teman. Saya matikan terus, habis itu saya semprot dengan air. Apa gunanya saya semprot dengan air? Itu untuk melunakkan, atau katakanlah biar cangkang telur itu tidak keras, sehingga telur-telur yang siap menetas itu tidak terganggu. Kalau kita tidak semprotkan air, cangkang telur itu akan keras, sehingga kemungkinan yang mau menetas tidak bisa menetas dan akhirnya mati. Nah itu seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi, patokan suhu maupun kelembaban maupun nampan air untuk mengatur kelembaban di dalam mesin tetas setiap daerah berbeda-beda, tidak bisa menjadi patokan, sehingga teman-teman harus harus mempraktekkan, harus mencari suhu maupun kelembaban yang pas di daerah teman-teman. Tapi kalau untuk referensi, untuk mencoba nggak jadi masalah. Di sini saya menggunakan suhu di angka 35,5 hidup dan 38,3 atau 0,5 bolehlah itu nyala. Mati itu seperti itu. Di angka terendah mati, di angka terendah hidup, di angka tertinggi mati lampunya. Itu seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi, buat teman-teman yang awal mula belajar atau mencoba menetaskan telur di dalam mesin tetas, saya katakan sekali lagi, untuk nampan air yang digunakan untuk kelembaban itu tidak begitu pengaruh, karena yang berpengaruh itu ialah nilai persentase di kelembaban itu sendiri. Di saat memang di tempat teman-teman kelembabannya sudah tinggi, jangan berani-berani dikasih nampan air. Kenapa? Karena nantinya kelembaban akan semakin tinggi. Itu seperti itu. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Mas
Cakra dari Hegar Mulia ya, itu yang sempat menanyakan. Itu seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi. Akan tetapi saya sarankan untuk tetap mencoba mencari suhu yang pas di daerah teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Untuk saat ini itu yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan apa yang pernah saya lakukan pada salah satu mesin tetas saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.